Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin, di mana pada sore hari yang berbarakah ini insyaallah Allah SWT masih memberikan kepada kita semuanya usia, umur, kesehatan. Setelah kita melakukan salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim, salat asar, insyaallah semua udah salat asar insyaallah ya. Yang belum salat asar nggak boleh ikut kajian kayaknya. Insyaallah udah semua salat asar ya. Karena salat asar lebih wajib Pak daripada mengikuti kajian. Insyaallah bersama-sama kita akan, meskipun hanya sebentar, saling mengingatkan satu dengan yang lain. Sama-sama belajar. Dan sebelumnya, alhamdulillah, ala kulli hal, segala puji hanya untuk Allah dalam setiap keadaan. Baru saja Bapak Ibu sekalian diuji oleh Allah SWT dengan musibah gempa bumi yang di sana ada korban baik secara fisik maupun jiwa. Ketahuilah bahwasanya itu semuanya Bapak Ibu sekalian sudah ditakdirkan oleh Allah SWT, sudah ditulis sebelum kita ada. Bahkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah, sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz terjadinya gempa bumi yang ada di daerah kita. Bahkan bukan hanya yang ada di sini, di seluruh dunia. Bencana yang kecil maupun yang besar. Allah SWT telah mengabarkan di dalam Al-Quran, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa sebuah musibah yang menimpa, yang terjadi di bumi ini, atau yang terjadi pada kalian secara individu, kecuali di dalam sebuah kitab, yaitu di dalam Lauhul Mahfuz, sebelum kami menciptakan musibah tadi. Bahkan disebutkan di dalam hadis, semuanya sudah ditulis oleh Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Jadi bukan ditulis setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Secara lengkap Allah SWT sudah tulis nikmat, musibah, rezeki, hidayah, kesesatan, termasuk yang baru saja menimpa kita semuanya. Dan apa yang terjadi di permukaan bumi ini, itu semuanya adalah sudah ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Tidak mungkin itu keluar dari apa yang Allah sudah takdirkan di dalam Lauhul Mahfuz. Makanya di dalam rukun iman yang 6 adalah salah satu di antara rukun iman adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman dengan takdir yang baik maupun yang buruk.
Dan orang yang beriman, Bapak Ibu sekalian, kalau dia menyadari satu perkara ini saja, maka insya Allah bencana, musibah sebesar apapun itu akan menjadi ringan bagi seseorang. Allah SWT dalam ayat yang lain mengatakan, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah menimpa sebuah musibah kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Bapak Ibu sekalian, Allah SWT kalau menghendaki sesuatu akan terjadi, meskipun kita tidak menghendakinya. Dan ketahuilah bahwasanya apa yang Allah kehendaki, pasti di sana ada ilmunya. Pasti di sana ada hikmahnya. Tadi sudah disebutkan, Masya Allah, sama Bapak Engkos ya Pak ya. Alhamdulillah Ustaz, adanya musibah justru di sana banyak hikmah yang kami dapatkan. Di antaranya kami banyak mengenal saudara-saudara yang sebelumnya mungkin saya juga nggak akan sampai sini kalau nggak ada musibah ini ya. Kami bisa mengenal saudara-saudara kami dan ternyata mereka juga memiliki perhatian yang besar terhadap saudara-saudara mereka. Itu baru satu hikmah. Banyak hikmah yang lain. Kita doakan saudara-saudara kita yang mereka meninggal dunia. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya di antara orang yang mendapatkan pahala mati syahid adalah orang yang meninggal dunia karena kenapa? Karena keruntuhan. Itu dikabarkan oleh Nabi SAW. Dan mungkin mereka di sana keadaannya jauh lebih baik daripada kita di sini. Mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Dan semuanya, baik yang sudah meninggal maupun yang sekarang masih hidup, apakah akan kekal selamanya di sini? Tidak. Kita juga nanti akan kembali kepada Allah. Cuma mereka lebih dulu. Dan Allah SWT berikan kesempatan kepada saudara-saudara kita tadi bisa mendapatkan keutamaan ini, meninggal dalam keadaan terkena musibah reruntuhan, dan itu disebutkan dalam hadis termasuk orang yang mendapatkan pahala mati syahid. Alhamdulillah. Nah, kita yang masih hidup mengambil pelajaran dari apa yang sudah terjadi. Tidak diragukan lagi bahwasanya ini semuanya adalah peringatan. Peringatan bagi kita semuanya. Pernah dulu terjadi, Bapak Ibu sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di zaman beliau pernah terjadi gempa di kota Madinah. Jadi Madinah gempa bukan hanya di Cianjur saja ya. Di Madinah juga pernah terjadi gempa. Ketika terjadi gempa, maka beliau kumpulkan manusia, kemudian mengingatkan kepada mereka, tidaklah terjadi gempa kecuali kalian melakukan sesuatu. Kemudian beliau mengatakan, kalau misalnya terjadi gempa lagi, maka aku tidak akan tinggal di sini. Apa maksud beliau radhiyallahu taala anhu? Ingin mengingatkan bahwasanya musibah yang terjadi di antara hikmahnya adalah supaya kita mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, banyak saudara-saudara kita yang selain mereka memberikan bantuan berupa fisik, makanan, minuman, tempat tinggal, mereka juga tahu bahwasanya yang paling penting dan lebih penting daripada itu semuanya adalah memberikan hadiah berupa wejangan, hadiah berupa nasihat, membangun masjid seperti ini, mengadakan TPA. Karena kalau hanya sekedar makanan, minuman, maka akan segera habis. Kalau hanya sekedar tempat tinggal, lama-kelamaan juga akan roboh. Tapi yang namanya nasihat agama, wejangan agama, maka kita akan
ngambil manfaatnya sampai ketika kita meninggal dunia. Maka justru inilah yang kita sangat bergembira, banyak saudara-saudara kita yang memiliki perhatian, memiliki kepedulian, termasuk diantaranya adalah mengajarkan kita tentang masalah agama Islam ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah dibilang sama Ustaz siapa tadi? Pak Ustaz Didin ya. Sudah siap mingkem katanya ya. Mingkem itu menutup mulut gitu Pak ya. Ya kalau di tempat kita kayaknya kasar itu ya. Tapi biasa di sini ya. Baik. Yang jelas kita berharap tentunya tidak berbicara plus mendengarkan ya. Kalau cuma tidak berbicara tapi tidur ya sama aja ya. Tidak berbicara plus mendengarkan. Dan insya Allah semoga nanti ada hadiah ya bagi yang mungkin di akhir pertemuan akan kita buka pertanyaan ya. Saya akan bertanya tentang materi yang nanti insya Allah akan disampaikan, dan siapa yang menjawab insya Allah akan ada hadiah yang menarik. Siapa saja, baik yang santri maupun yang bukan santri atau yang santri kalongan juga boleh Pak. Yang bapak-bapak, mas-mas TNI juga boleh. Siapa saja insya Allah bisa ikut serta nanti dalam bagi-bagi hadiahnya ya. Yang mau nyumbang juga boleh insya Allah. Barakallahu fikum, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Yang ibu-ibu udah siap ya? Ibu-ibu udah siap? Ya, alhamdulillah. Judul kajian kali ini adalah tentang jalan keselamatan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada satu doa yang insya Allah masing-masing dari kita yang sudah sholat ya, pasti membaca doa ini setiap harinya. Ada satu doa atau doa yang lain mungkin satunya membaca, satunya enggak ya. Tapi ini doa istri itu mungkin cuma Ustaz Diding aja ya yang doa ya. Belum tentu yang lain berdoa dengan seperti itu. Minta istri yang kedua apalagi cuma sebagian bapak-bapak yang ada di sini kan. Tapi ini doa ini setiap masing-masing dari kita itu pasti membacanya. Iya. Kalau nggak ada yang jawab, insya Allah sampai di sini dulu kajiannya ini. Ya. Baik, siapa yang bisa jawab? Bentar. Santri ya. Coba kita cari yang bukan santri dulu. Yang belakang, Pak. Ya. Ada? Siapa yang ngacung tadi? Ngacung mau jawab atau? Iya. Iya, siapa yang tahu, Pak? Ada, Pak. Masya Allah. Bismillah, moga-moga benar Pak. Masya Allah, belum tahu bertanyanya udah ngacung duluan Pak ya. Satu doa, setiap muslim dan muslimah pasti membaca doa ini setiap harinya. Ya. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billahil ali. Baik. Itu jawaban dari Bapak ya. Bapak siapa namanya? Pak Leli ya. Masya Allah. Siapa yang setiap hari baca doa ini? Siapa yang belum pernah baca doa ini? Hah? Siapa yang belum pernah baca doa ini? Atau yang
Bukan setiap hari baca doa ini. Antum baca semuanya setiap hari? Hah? Enggak. Tapi bapak-bapak yang di belakang, setiap hari baca zikir ini, Pak? Baca. Baca ya? Satu orang aja. Yang lain? Sebentar, Pak. Kayaknya enggak semua baca, Pak. Iya. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah doa. Doa beda dengan zikir. Kalau doa itu kita meminta kepada Allah. Kalau zikir memuji Allah. Tapi kalau Allahu Akbar, doa atau zikir itu? Zikir. Kalau mengatakan ya Allah, ighfirli. Ya Allah, ampunilah saya. Itu namanya doa. Baik, syukuran Pak sudah berusaha. Yang lain? Mas, benar. Ya. Sampai enggak itunya? Kalau enggak sampai, antum? Antum, taib. Nama? Antum apain tadi itunya? Hah? Taib. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baik. Ana bertanya lagi. Antum setiap hari baca doa ini? Setiap hari? Sebagian antum atau semuanya? Nah, tadi doanya dibaca oleh setiap muslim dan muslimah setiap harinya. Udah, kita kembali ke santri aja kayaknya ya. Hah? Antum bukan santri? Bukan. Tadi udah 2 kali yang bukan santri. Hah? Yang bukan santri. Mana? Bukan santri, Pak? Ini, Pak. Ya. Bentar. Tadi sini udah ya, sekarang yang sana. Mau enggak, Pak? Yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik. Sekarang lafaz di antara 2 sujud. Hanya itu saja atau banyak? Banyak. Artinya enggak semua orang membaca doa ini. Terkadang dia baca lafaz yang lain. Ya. Jazakallahu khairan. Berarti kita sepakat ya kembali ke santri ya. Kalau santrinya salah diapain nih, Pak? Hah? Dikawinin ya. Nah, mau dikawinin tuh. Antum salahin aja berarti. Baik, fadhal. Ihdinas siratal mustaqim. Ada yang enggak pernah baca ini? Ada yang hari ini belum baca ini? Pasti sudah baca. Kalau belum baca berarti enggak sholat berarti. Ya, berarti dia enggak sholat. Alhamdulillah. Berarti insyaallah lanjut. Anak kira tadi udah selesai sampai di sini, Pak, tadi. Lanjut ya. Lanjut. Berarti doa yang setiap kali kita baca, setiap hari kita baca adalah ihdinas siratal mustaqim. Artinya, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Di mana itu disebutkan oleh Allah? Di dalam Al-Baqarah ya? Hah? Di dalam Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah, Bapak Ibu sekalian, ini harus dibaca karena dia adalah termasuk rukun di antara rukun-rukun salat. Orang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya tidak sah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Bapak Ibu sekalian, doa yang bisa dipanjatkan oleh seseorang kepada Allah itu banyak. Doa minta keluasan rezeki, doa minta anak, doa minta pekerjaan, doa minta selamat dari azab kubur. Dan ratusan doa, ribuan doa, bahkan jutaan doa yang dipanjatkan oleh
manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah SWT memilih satu doa ini di antara ratusan doa dan ribuan doa, kira-kira menunjukkan tentang pentingnya atau tidak? Pentingnya. Allah SWT ketika menjadikan sebuah kejadian, musibah, nikmat, ada hikmahnya. Dan ketika Allah SWT menurunkan syariat, menurunkan ayat, meletakkan doa ini di dalam surat Al-Fatihah dan dibaca setiap hari oleh setiap muslim dan juga muslimah, pasti di sana ada hikmahnya. Enggak mungkin Allah SWT menaruh doa ini tanpa ada di sana hikmah. Bahkan rahmat dari Allah SWT, Allah jadikan membaca surat Al-Fatihah adalah rukun. Berarti setiap hari kita dipaksa oleh Allah untuk berdoa dengan doa ini. Mau nggak mau harus membaca ayat ini. Kalau kita lompati nggak sah salat kita. Karena Al-Fatihah itu 7 ayat. Kalau kita tidak membaca doa ini tinggal 6 ayat, nggak sah salatnya. Dipaksa kita untuk membaca doa ini. Karena memang doa ini adalah doa yang sangat penting. Bapak Ibu sekalian, sampai seorang ulama yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan di dalam ucapan beliau bahwasanya doa ini adalah doa yang paling bermanfaat. Walihada kana anfa'ud du'a wa a'zamuhu wa ahkamuhu doa Al-Fatihah. Oleh karena itu kata beliau, doa yang paling bermanfaat bagi kita ini adalah, dan doa yang paling besar, doa yang paling penuh dengan hikmah adalah doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Yaitu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kemudian beliau mengatakan, fa innahu idza hadahu as-sirata, idza hadahu hadha as-sirata a'anahu ala ta'ati wa tarki maksiatihi. Karena barang siapa di antara kita kalau sampai dikabulkan oleh Allah, ditunjuki oleh Allah jalan yang lurus ini, maka Allah akan membantunya, menolongnya untuk senantiasa taat kepada Allah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Berarti menjadi orang yang bertakwa, berada di atas jalan yang lurus. Falam yusibhu syarrun la fid dunya wala fil akhirah. Kalau sampai dikabulkan doanya, maka tidak akan terkena kejelekan baik di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah SWT. Tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud tunjukkan kepada kami? Tadi kita ke sini karena baru pertama kali datang ke sini, ya harus ada Google Map ya. Itu pun hampir tersesat tadi ya. Kalau kita ingin sampai ke tempat tujuan ini, Bapak Ibu sekalian, kemudian kita lewat ada orang yang sedang di pinggir jalan. Pak, saya mau ke daerah mana ini? Hah? Pasir Sapi. Pasir Sapi. Pasir Sapi. Pak, saya mau ke Pasir Sapi. Tunjukkan saya jalan ke Pasir Sapi. Kemudian beliau mengatakan, oh lewat sini Pak, silakan. Ini makna tunjukkan yang pertama. Yaitu apa? Sebelumnya kita tidak tahu jalan ke arah Pasir Sapi, kita ingin ditunjukkan mana jalan menuju Pasir Sapi. Tadi ada, kalau nggak salah perempatan atau perlimaan tadi ya, yang ada bundaran perempatan ya. Di antara makna tunjukkanlah kami Pak, jalan ke Pasir Sapi adalah yang sebelumnya saya tidak tahu di mana jalan ke Pasir Sapi, sekarang saya tahu jalan ini adalah jalan yang mengantarkan kita kepada desa ini, ke desa Pasir Sapi. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua,
tunjukkanlah kami jalan ke arah pasir sapi adalah mudahkanlah supaya kita bisa menempuh jalan tersebut. Kalau misalnya saya sekedar bertanya, Pak, mana jalannya? Ini. Kemudian saya mencari jalan lain. Sampai enggak kira-kira? Tidak. Kalau saya mengatakan, mana Pak jalannya ini? Kemudian saya diam saja di situ. Enggak mau mengikuti sesuai dengan arahan. Sampai atau tidak? Tidak sampai. Bapak Ibu sekalian, ketika kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, maknanya apa? Pertama, kita meminta kepada Allah, ya Allah, terangkan, jelaskan kepada kami apa jalan yang lurus. Kalau kami tidak tahu, ajarkan kepada kami, ya Allah. Kalau belum ada orang yang mengajarkan kepada kami, utus kepada kami, kirim kepada kami orang-orang yang mengajarkan kepada kami jalan ini. Dan jalan yang lurus ini, Bapak Ibu sekalian, inilah yang nanti akan menyampaikan kita kepada tujuan. Inilah yang akan menyampaikan kita kepada Allah. Itulah yang akan menyampaikan kita ke dalam surga. Dan jalan Allah itu hanya satu. Makanya as-sirata itu hanyalah satu. Bukan banyak jalan Allah itu. Jalan Allah itu hanya satu ini. Makanya ketika kita berdoa di dalam salat kita, ihdina, tunjukilah kami ya Allah, hakikatnya kita ini sedang meminta kepada Allah, tunjukkan, terangkan. Kalau gelap, terangkan ya Allah. Kalau saya belum tahu, ajarkan kepada saya. Apa jalan yang lurus yang menyampaikan saya kepadamu ya Allah. Kemudian makna yang kedua, ketika kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim adalah, ya Allah, setelah engkau beritahukan kepadaku, setelah engkau jelaskan kepadaku tentang jalan yang lurus tadi, mudahkan aku untuk menempuh jalan tersebut. Kalau hanya sekedar tahu, tapi tidak dimudahkan oleh Allah untuk menjalani, tidak dimudahkan oleh Allah untuk menempuh jalan tersebut, ya bukan jalan yang lurus. Berarti seseorang ketika mengatakan ihdina, maknanya dua, catat itu ya, atau diingat-ingat. Di sini kan hafalannya kuat ya, Masya Allah. Maksudnya kuat hilangnya gitu ya, cepat hilangnya. Berarti maknanya dua. Pertama, meminta kepada Allah ditunjukkan jalan tadi. Kemudian yang kedua, meminta kepada Allah dimudahkan untuk menempuh jalan tersebut. Itu maknanya. Dan itu sebenarnya isi doa kita, Bapak Ibu sekalian. Penting nggak kita mengetahui jalan yang lurus? Penting tidak kita menempuh jalan yang lurus? Penting. Kenapa tadi? Karena itu adalah jalan satu-satunya yang menyampaikan kita kepada surga. Itulah jalan satu-satunya yang menyampaikan kita kepada Allah. Jalan yang lain itu adalah jalan-jalan syaitan. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah suatu saat beliau menggambar di pasir. Garis yang lurus. Kemudian beliau menggambar di sebelah kiri dan juga kanannya garis-garis pendek. Kemudian beliau mengatakan, membaca firman Allah, atau sebelumnya beliau mengatakan, hadza sabilullah, ini adalah jalan Allah. Maksudnya yang tengah tadi. Ini adalah jalan Allah. Kemudian yang di sebelah kanan dan juga kiri, ini adalah hadhihi subul. Inilah jalan-jalan. Tidaklah ada di setiap jalan tadi kecuali di situ ada syaitan yang mengajak kepada jalan tersebut. Berarti jalan Allah memang satu saja. Baik, sekarang Allah mengatakan di sini as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi jalan Allah ini adalah bukan bengkok-bengkok, tapi dia adalah jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Yang senantiasa kita minta kepada Allah supaya diberikan petunjuk kepada
jalan ini. Kalau kita kembali kepada ayat, kembali kepada hadis, dan dialah Allah SWT yang menjelaskan kepada kita apa yang ada, apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Allah terangkan Bapak Ibu sekalian di dalam Al-Quranul Karim. Pertama, ternyata jalan yang lurus itu yang menyampaikan kita kepada Allah ada disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi syariat, kabar, perintah dan juga larangan, kalau kita laksanakan dan itu ada di dalam Al-Quranul Karim, perintah kita jalankan, larangan kita tinggalkan, kabar, berita yang datang dari Allah kita benarkan, maka kita telah berada di atas jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus isinya adalah ada di dalam Al-Quranul Karim. Dalilnya di dalam surat Al-Ahqaf ketika Allah SWT menyebutkan tentang jin. Jin diwajibkan beriman juga kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ketika mereka mendengar ayat yang dibaca oleh Rasulullah SAW, setelah selesai, segera mereka kembali kepada kaumnya. Qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqin mustaqim. Ketika mereka kembali kepada kaumnya mengatakan, wahai kaum kami, sesungguhnya kami baru saja mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa. Jadi mereka tahu Nabi Musa, mereka tahu Taurat. Diturunkan setelah Nabi Musa. Dan maksudnya adalah Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya. Yahdi ilal haq, kitab tersebut menunjukkan kepada kebenaran. Wa ila tariqim mustaqim, dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Apa yang menunjukkan kepada jalan yang lurus? Al-Quran. Ya, Al-Quran itulah yang menunjukkan jalan yang lurus. Berarti kita tahu sekarang, oh berarti kalau saya ingin jalan yang lurus, ya kembali kepada Al-Quran. Yang kedua, disebutkan dalam ayat yang lain, Allah SWT mengatakan, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad. Di sini Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, latahdi, sungguh-sungguh menunjukkan kepada jalan yang lurus. Dan Nabi Muhammad SAW dengan hadis-hadis beliau, ucapan beliau, perilaku beliau, takrir beliau, maka itu semuanya menunjukkan kepada jalan yang lurus. Nah, di sini sudah ada pencerahan. Berarti jalan yang lurus tercantum di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis. Jalan yang lurus ada di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Ketika kita meminta kepada Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, berarti kita minta diterangkan, ditunjukkan di depan kita dengan segamblang-gamblangnya, sejelas-jelasnya tentang jalan itu. Sekarang kita sudah tahu. Ternyata ada di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Baik, berarti apa yang kita lakukan sekarang? Kalau memang jalan yang lurus itu ada di dalam Al-Quran dan hadis, kewajiban kita adalah apa? Mempelajari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kalau sebelumnya kita masih bermalas-malasan, masih jauh, kajian juga begitu-begitu saja, ya sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, ya dari dulu
begitu-begitu saja. Jarang di antara kita yang semangat untuk mempelajari Al-Quran dengan lebih dalam, atau mempelajari hadis-hadis Nabi SAW lebih dalam. Mungkin anggapan kita dulu yang belajar Al-Quran dan hadis kan santri saja. Kita kan orang awam, Ustaz. Enggak, Pak. Kita semuanya ingin masuk ke dalam surga. Masing-masing dari kita, kalau memang kita ingin jalan yang lurus dan kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, tidak ada jalan lain kecuali kita mau mempelajari Al-Quran dan juga hadis. Al-Quran dan hadis bisa dipahami oleh siapa saja. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai petunjuk, Pak. Bukan hanya sekedar dibaca. Bukan hanya untuk dimusabaqahkan. Allah mengatakan Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang telah diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk linnas bagi manusia. Jangan kita beranggapan bahwasanya yang bisa memahami Al-Quran ini hanya Pak Kiai saja, Ustadz saja, ulama saja. Tidak, kita pun bisa memahami Al-Quranul Karim. Tentunya dengan cara kita belajar kepada para asatidzah. Mereka lah yang akan membantu kita sedikit demi sedikit untuk mempelajari Al-Quran. Memang Al-Quran 30 juz, 6.000 ayat lebih. Tapi kalau kita belajar kepada seorang ustadz, mereka tahu Pak, apa yang pertama kali harus kita pelajari dulu. Mereka lah yang akan membimbing kita. Agama ini luas. Kalau kita pelajari selama hidup kita nggak habis kita. Sementara umur yang Allah SWT berikan kepada kita ini sangat terbatas. Kalau kita belajar otodidak, belum tentu kita benar dalam memahami. Yang harusnya bisa dipelajari dalam waktu yang sebentar, karena kita belajar otodidak akhirnya muter-muter. Makanya penting kita mengetahui dari siapa kita menuntut ilmu agama ini. Alhamdulillah di sini ada Ustaz Diding, kemudian Ustaz Abu Rufaidah, dan asatidzah yang lain yang insyaallah mereka adalah orang-orang yang berilmu yang akan membantu kita untuk menemukan jalan yang lurus ini. Belajar, Pak. Belajar Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Sedikit demi sedikit kita pelajari sesuai dengan kemampuan kita dan di sisa umur yang masih ada ini. Disebutkan dari sebagian salaf bahwasanya dia bertemu dengan seseorang, kemudian orang tersebut mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Ulama ini bertanya, kamu tahu maksudnya enggak? Ya maksudnya kita milik Allah, kita akan kembali dan semuanya akan mati kepada Allah. Akan kembali kepada Allah SWT. Baik. Kemudian singkat cerita beliau mengingatkan dia tentang kematian dan bahwasanya dunia ini adalah fana dan umur dia sebentar lagi. Kemudian orang ini takut dan dia mengatakan, kalau begitu bagaimana jalan keluarnya? Saya ingin selamat sementara umur saya masih sebentar lagi. Bagaimana jalan keluarnya? Saya ingin baik, saya ingin keluar dari dunia ini dalam keadaan bersih. Dan banyak dosa yang sudah saya lakukan. Sekarang saya baru sadar. Beliau mengatakan, kalau engkau sekarang bertobat kepada Allah, kemudian engkau perbaiki hari-harimu ke depan. Kalau sebelumnya nggak mau belajar, sekarang belajar. Sebelumnya nggak mau sholat, sekarang sholat. Maka Allah SWT akan mengampuni dosa yang telah lalu.
Jadi jalan keluarnya mudah. Sekarang engkau bertobat, perbaiki apa yang akan kau hadapi ke depan, maka Allah akan mengampuni dosa yang telah lalu. Mudah atau tidak? Mudah. Yang berlalu biarlah berlalu. Kalau kita bertobat sekarang kepada Allah, maka Allah SWT akan mengampuni dosa yang telah lalu. Tapi kalau sekarang sudah diingatkan dan engkau tidak memperbaiki diri, maka engkau akan disiksa dengan sebab dosa-dosa yang sebentar lagi akan kau lakukan dan dosa-dosa yang sudah engkau lakukan. Sehingga tentunya yang namanya doa itu bukan hanya sekedar doa, harus kita mengambil sebab. Orang berdoa, ya Allah, aku minta anak yang soleh. Kemudian dia nggak mau menikah. Kira-kira dapat anak yang soleh tidak, Pak? Tidak. Dia harus apa? Mengambil sebab. Kalau dia ingin anak yang soleh, dia harus menikah. Dan dia menikah pun cari wanita yang salihah. Karena itulah yang akan mendidik anak-anak yang soleh. Dia mengambil sebab. Dalam perkara dunia, pintar kita berdoa kepada Allah dan kita juga mengambil sebab. Anak-anak kita ingin juara 1, maka dia murajaah, dia bertanya, dia membaca, dapatlah dia juara 1. Di dalam masalah akhirat harusnya kita lebih pintar lagi. Kalau memang kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, maka kita juga harus mengambil sebabnya. Dan sebab untuk mendapatkan jalan yang lurus adalah belajar. Makanya dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, dia mencari ilmu di jalan tersebut, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Menempuh sebuah jalan diantaranya adalah menghadiri pengajian seperti ini. Alhamdulillah, berita yang menggembirakan setiap Jumat sore sudah ada kajian ya Pak ya di sini ya. Alhamdulillah, itu dilestarikan. Ya, dilestarikan, diramaikan. Kalau bisa sebelum ustadznya datang, kita udah datang dulu. Ya, sebelum datang ustadznya kita sudah datang terlebih dahulu. Tunjukkan semangat kita ingin mencari jalan yang lurus. Kemudian yang kedua adalah maknanya kita meminta kepada Allah supaya dimudahkan untuk menempuh jalan tadi. Berarti kita belajar ini, nanti kalau kita belajar Al-Quran dan juga hadis, tujuan kita adalah untuk mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Jadi kalau ustadznya bilang, ya kesimpulan dari hadis ini, bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan yang haram. Nah, berarti amalannya gimana? Ya jangan kita lakukan kembali. Itu adalah bentuk pengamalan kita terhadap hadis tadi. Ustaznya mengatakan ini adalah perkara yang wajib yang harus kita laksanakan. Berarti di antara bentuk pelaksanaan kita adalah melakukan perkara yang wajib tersebut. Nah, ini baru dinamakan dengan mengamalkan. Jadi ilmu yang kita pelajari, yang kita dengar dari ustadz, itu tujuannya adalah untuk kita amalkan bersama. Barulah kita mendapatkan jalan yang lurus. Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau orang berilmu tidak mengamalkan, berarti dia di atas jalan yang lurus atau tidak? Hah? Tidak. Karena jalan yang lurus harus ada ilmu dan juga amal. Kalau orang beramal, dia semangat nih. Semangat beribadah. Tapi ternyata ibadah yang dia lakukan tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan juga hadis. Itu berarti di atas jalan yang lurus atau tidak? Tidak. Jalan yang lurus itu kalau menggabungkan ilmu dan juga amalan. Ilmu, Al-Quran dan hadis. Amalan diamalkan dalam kehidupan dia sehari-hari. Ilmu nggak diamalkan, bukan di atas jalan yang lurus. Banyak beramal, tapi tidak ada dasarnya, bukan di atas jalan yang lurus. Padahal kita kan ingin jalan yang lurus. Coba kelanjutan dari ayat tadi.
Allah mengatakan ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah sebutkan bukan jalan orang yang engkau murkai ya Allah, dan bukan jalannya orang yang sesat. Siapa orang yang dimurkai dan siapa orang yang sesat? Nabi SAW di dalam sebuah hadis menyebutkan makna orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai kata beliau adalah orang-orang Yahudi. Tahu orang-orang Yahudi ya? Bani Israel. Yang diutus kepada mereka Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Karena mereka adalah nabi-nabi dari kalangan Bani Israel. Anaknya Israel. Israel adalah Nabi Yakub. Waladdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat. Orang yang sesat kata beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang Nasara. Orang-orang Nasara yang mereka mengagung-agungkan Nabi Isa alaihissalam sampai meyakini bahwasanya beliau adalah Tuhan atau anak Tuhan. Ini tafsir langsung dari Nabi SAW. Al-Yahudu maghdubun alaihim wan Nasara dullal, kata beliau. Orang-orang Yahudi mereka lah yang dimurkai, dan orang-orang Nasara mereka lah orang yang sesat. Dan yang paling tahu tentang tafsir Al-Quran tentunya adalah Rasulullah SAW. Bapak Ibu sekalian, apa hubungan antara jalan yang lurus as-siratal mustaqim dengan jalan orang Yahudi dan juga jalan orang Nasara? Ternyata hubungannya erat. Ini dua kelompok yang sangat berbeda, Pak. Sama-sama ahlul kitab, cuma masing-masing memiliki sifat yang membedakan satu dengan yang lain. Kalau orang-orang Yahudi itu sifat utamanya mereka diberikan oleh Allah ilmu. Nabi kalau dihitung secara keseluruhan sebagian besarnya itu adalah diutus kepada Bani Israel. Bahkan pemimpinnya itu adalah dari kalangan Nabi. Pemimpin Bani Israel pasti dari Nabi. Nabi SAW mengatakan, kanat Banu Israel tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabi. Dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi, setiap kali mati seorang nabi yang memimpin tadi, maka akan digantikan oleh nabi yang lain. Hebat atau tidak itu? Hebat. Yang memimpin adalah para nabi. Taurat diturunkan kepada Bani Israel, dan Taurat adalah termasuk kitab Allah Azza wa Jalla. Termasuk kitab yang utama yang Allah turunkan kepada manusia. Intinya, orang-orang Yahudi, mereka adalah orang-orang yang berilmu. Punya ilmunya, Pak. Bahkan ketika mereka mengetahui tentang akan datangnya Nabi di akhir zaman, dan itu ada di dalam kitab mereka, dan disebutkan ciri-cirinya. Di antara ciri-cirinya adalah Nabi tersebut akan keluar di sebuah daerah yang banyak pohon kurmanya. Mereka cari-cari, Pak. Mereka datang dari tempat yang jauh, dari Palestina dan lain-lain, datang mencari tempat yang banyak pohon kurmanya. Ada di antara mereka yang tinggal di kota Madinah. Karena kota Madinah terkenal dengan kurmanya. Ada di antara mereka yang tinggal di Khaybar. Khaybar ini 200 kilo ke arah utara dari kota Madinah. Tujuannya apa? Mereka berlomba, semoga Nabi tersebut muncul dari kabilahku. Itu yang mereka inginkan. Mereka tahu bahasanya akan muncul Nabi tersebut dari daerah-daerah tersebut. Nah, ketika muncul Rasulullah SAW, dan mereka melihat di dalam kitabnya, oh ini sebenarnya. Ternyata Nabi tersebut bukan dari Bani Israel.
Tapi nabi tersebut adalah berasal dari Bani Ismail. Ismail dan juga Ishak adalah keturunan Nabi Ibrahim. Maka timbul di dalam diri mereka rasa hasad. Loh, kok munculnya dari Bani Ismail bukan dari Bani Israel? Meskipun mereka tahu bahwasanya itu adalah nabi dan itulah yang dimaksud dalam kitab-kitab mereka, maka mereka tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kita seorang ayah kenal masing-masing dari anaknya. Meskipun anaknya jumlahnya 9 atau 10. Meskipun nggak hafal tanggal lahirnya, Pak ya. Tapi tahu sifat-sifatnya. Ya minimal tahu ini dulu lahir dari mana. Lahir di mana. Ini dari istri keberapa. Hafal insya Allah, Pak ya. Iya. Mereka mengenal beliau sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tapi ketika datang Nabi SAW, mereka mendustakan. Baik, kesimpulannya, orang-orang Bani Israel berilmu atau tidak? Berilmu. Kekurangannya apa? Tidak beramal. Makanya kita berlindung kepada Allah, ya Allah, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, bukan jalannya orang-orang Yahudi yang mereka mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengamalkan isinya. Datang Pak pengajian, dengarkan, baca, amalkan. Baru kita dapat jalan yang lurus. Jangan kita hasad. Jangan karena dunia yang kita inginkan kemudian kita mendahulukan dunia tadi daripada mengikuti kebenaran. Abu Talib dia tahu bahwasanya Muhammad SAW agama yang beliau bawa adalah agama yang benar. Itu pernah diucapkan oleh Abu Talib dan disebutkan di dalam syair-syair jahiliyah. Beliau menyebutkan, sungguh aku mengetahui bahwasanya agama Muhammad adalah agama yang paling baik. Loh, kenapa beliau tidak beriman? Beliau mengatakan, kalau bukan karena takut dicela oleh kaumku, niscaya aku akan mengikuti agama beliau. Berarti dia tahu ilmunya, tidak mau mengamalkan karena takut dicela oleh kaumnya. Kan selama ini Abu Talib yang mengajak untuk menyekutukan Allah, mengajak untuk menyembelih di depan berhala, kan selama ini dia. Dan membanggakan ini adalah agama Abdul Muttalib. Loh, kok sekarang justru malah mengikuti agama keponakannya. Maka beliau malu. Malu dicela oleh kaumnya. Ada sebagian orang-orang Quraisy tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW karena masalah ekonomi. Sebelumnya, kota Mekah ini kan dari dulu memang kota pusatnya. Orang-orang Arab itu kalau pusat agama mereka ya di Mekah ini. Makanya mereka datang dari berbagai penjuru. Siapa yang mengambil faedah? Orang-orang Mekah. Mereka jualan, mereka punya penginapan-penginapan, mereka sewakan ini, sewakan itu. Yang mengambil faedah adalah mereka. Ketika datang agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang itu bertentangan dengan agama mereka, khawatir. Waduh, nanti kalau semua jadi orang Islam, saya gimana? Bagaimana saya bisa mendapatkan keuntungan? Ini dari mana was-was ini? Ini adalah dari syaitan. Syaitan yang ingin menghalangi kita dari jalan Allah, dari as-siratal mustaqim. Terkadang dengan dunia, terkadang dengan jabatan, terkadang dengan perkara yang lain. Jangan sampai kita mengikuti jalan orang-orang Yahudi yang mereka berilmu tapi tidak mengamalkan. Dunia sementara, Pak, dan rezeki Allah berikan. Antum tanya orang-orang yang sudah berhijrah, jelas sekarang ya, mereka sudah mendapatkan hidayah. Alhamdulillah, mereka mendapatkan juga rezeki. Bahkan rezeki yang mereka dapatkan lebih berkah, lebih baik daripada sebelum mereka mendapatkan hidayah. Yang memberikan was-was, kamu nanti akan seperti ini, kamu akan miskin, kamu akan menjadi gembel, kamu akan menjadi pengemis. Itu adalah syaitan yang tidak menginginkan kita
menempuh jalan yang lurus ini. Baik, kalau orang-orang Nasara, bagaimana sifat mereka? Kebalikan dari orang-orang Yahudi. Berarti apa? Semangat untuk beramal, tetapi tidak berdasarkan ilmu. Mereka semangat beramal, Pak. Kalau orang Yahudi pintar tapi nggak mau beramal. Kalau orang-orang Nasara justru mereka semangat beramal tetapi tidak berdasarkan ilmu. Ya, lihat bagaimana mereka bernyanyi, bagaimana mereka berkumpul. Ada ibadah-ibadah mereka dan kalau kita lihat tidak berdasarkan ilmu, tidak ada di dalam kitab mereka yang demikian. Contoh yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah rohbaniyah. Rohbaniyah ini dan sampai sekarang kita masih melihat orang yang ingin fokus beribadah di antara mereka, mereka tidak menikah. Kalau yang laki-laki, ya para pendeta mereka tidak menikah. Dan wanitanya yang ingin khusus beribadah juga tidak menikah. Ini dinamakan dengan apa namanya? Biarawati ya. Iya. Di luar memang sepertinya mereka tidak menikah, tapi itu menyelisih fitrah. Dan Allah SWT tidak pernah mewajibkan yang demikian kepada mereka. Tidak ada dalilnya di dalam kitab mereka bahwasanya ibadah itu kalau mau baik harus tidak menikah. Sekarang para nabi nikah atau tidak? Nikah. Nabi Adam? Iya, memiliki istri. Nabi Nuh juga memiliki istri. Nabi Ibrahim juga memiliki Sarah, Hajar. Nabi Lut juga demikian. Nabi Musa juga demikian. Nabi Muhammad SAW juga memiliki istri. Padahal mereka adalah orang-orang yang paling takut kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang paling beribadah kepada Allah. Tapi ternyata mereka menikah. Artinya menikah itu tidak menghalangi seseorang untuk dekat kepada Allah. Bahkan bisa membantu dia untuk dekat kepada Allah. Banyak ibadah-ibadah yang tidak bisa dilakukan kecuali apabila seseorang menikah. Mendidik anak. Sabar ketika mendengarkan omelan istri. Itu ibadah bukan, Pak? Ibadah, Pak. Ya, sabar itu dapat pahala dari Allah. Ya, dan memang wanita diciptakan demikian. Diciptakan kurang akal, diciptakan kurang agama. Kita bersabar dapat pahala. Dan nggak mungkin itu didapatkan oleh seseorang kecuali ketika dia menikah. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, silaturahim, ya, kemudian memberikan nafkah kepada anak dan istri. Itu juga termasuk ibadah yang tidak mungkin dilakukan kecuali apabila seseorang menikah. Baik. Intinya di sini orang-orang Nasara kebalikan dari orang-orang Yahudi, mereka semangat beribadah tetapi tidak berdasarkan ilmu. Silahkan kita semangat beribadah. Mau zikir, mau sholat, mau puasa, tapi tanya dulu ada dalilnya enggak, Mas? Ada dalilnya enggak, Ustaz? Dalilnya apa, Ustaz? Kalau Ustaznya menyebutkan dalilnya, alhamdulillah, kita kerjakan ya dengan ikhlas untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak ada dalilnya, berhenti. Kita tanya, lalu apa yang saya lakukan? Lalu amalan apa yang ada dalilnya dan disunahkan oleh Nabi SAW? Nah, ini menunjukkan kesungguhan kita dalam berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minta kepada Allah jalan yang lurus dan berlindung dari jalannya orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Siap? Siap insyaallah? Insyaallah. Ilmu untuk diamalkan. Ya, ilmu untuk diamalkan ini bagian dari ilmu. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang insyaallah kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 5. Sebelum kita membuka pertanyaan, tadi sudah saya sampaikan, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Yang bisa menjawab pertanyaan insyaallah berhadiah. Hadiahnya dari Ustaz Diding ya.
Kita cuma bertanya aja Ustaz. Baik. Pertanyaan dari Ana pertama. Iya. Yang pertama adalah siapa tadi yang kita sebutkan namanya? Ia mengatakan bahwasanya doa yang ada di dalam surat Al-Fatihah ini adalah doa yang paling bermanfaat, yang paling besar. Ya. Sebentar. Ana ingin yang umurnya lebih dari 60. Yang umurnya lebih dari 60. Lulus enggak? Lulus enggak? Lebih dari 60? Belum. Jangan berarti antum. Ada Pak yang lebih dari 60? Hah? Coba. Tapi kayaknya sulit yang lebih dari 60. Ada? Masya Allah. Berapa Pak umurnya Pak? 73. Masih ingat tadi nama ulamanya siapa? Ibnu Utsaimin. Ibnu, coba dibingkaukan sedikit Pak. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah, bukan Tamimah ya. Taimiyah. Masya Allah. Bapak siapa namanya? Mahbub. Masya Allah. Kasih hadiah. Apa ya di sini ya Pak ya? Enggak ada yang ngasih. Dapat sini Pak ya? Masya Allah. Padahal anak nggak bawa apa-apa soalnya ini. Masya Allah Pak Mahbub. Jangan kalah antum. Masya Allah. Masya Allah 73 Pak ya? Semangat belajar Pak ya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, ini padahal soal yang sulit ya ini ya. Tapi beliau bisa menjawab, alhamdulillah. Baik, pertanyaan yang kedua. Bagi hasil. Hah? Dengan siapa? Baik, pertanyaan yang kedua. Tadi kita sebutkan makna tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Ada dua makna. Ada dua makna. Yang umurnya antara 50 sampai 60 tahun. Ya. Yang umurnya 50 sampai 60 tahun. Kita hormati yang lebih tua ya. Ya. Baik, kalau yang sepuh nggak ada baru kita nanti. Yang 50 sampai 60 tahun, ibu-ibu? Hah? Ibu-ibu ini banyak yang muda apa yang tua ini? Hah? Ada? 50 sampai 60 tahun? Banyak. Ya, tapi yang tahu ada nggak gitu? 61 tahun Bu. Siap, jawab. Makna tunjukilah kami jalan yang lurus. Yang ditunjukkan dan yang dimudahkan. Iya, tunjukilah ya Allah jalan tersebut. Itu yang pertama. Baik, yang kedua. Dimudahkan untuk apa, Bu? Iya, untuk menuju atau menempuh jalan tersebut, yaitu mengamalkan. Masya Allah. Ibu siapa? Bu Tuti. Dari desa ini, Bu? Pasir Sapi. Masya Allah. Diantar aja, diantar. Ada yang ngantar ke sana. Ya. Hadiahnya ya. Barakallahu. Masya Allah. Untuk beli apa itu kira-kira nanti ya? Iya. Baik, kayaknya pertanyaan sedikit aja Pak, nanti uangnya habis Pak. Nggak bisa pulang kita nanti. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Apa sifat yang dimiliki oleh orang Yahudi dan apa yang sifat yang dimiliki oleh orang-orang Nasara? Baik. Tadi udah Bapak, sudah Ibu. Anak muda sekarang. Ya. Anak muda umur yang santri. Jangan santri kata Ustaz. Santri termasuk yang mahasiswa ya saya. Mahasiswa jangan. Jangan.
Baik, yang bukan santri umur 20 sampai 30 tahun. Bukan santri 20 sampai 30 tahun. Monggo Mas. Iya. Iya. Berilmu tidak beramal. Beramal tapi tidak berilmu. Masya Allah. Barakallahu fiik. Siapa namanya? Firmansyah. Dari mana? Dari sini ya. Sini Pak. Biar ke sini aja. Masya Allah. Biar ke sini biar antum disoteng ya. Lihat ya. Semangat ya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, itu mungkin pertanyaan dari saya. Mungkin ada tambahan pertanyaan dari Ustaz. Gratis nggak apa-apa Ustaz, yang penting boleh. Santri nanti anak Antum yang ngasih. Antum yang bertanya? santri. Anak yang bertanya. Anak yang bertanya ya. Baik, barakallahu fiik. Nggak ada ini di dalam itu nggak ada, Pak. Hah? Baik, pertanyaannya apa singkatan dari HSI? Hah? Antum yang sih ya? Yang mana? Yang mana? Hah? Antum? Hah? Antum ya? Ya ada. Nggak ada itu. Ya. Apa? Silsilah ilmiah. Halaqah silsilah ilmiah. Tapi yang ngasih Ustaz ya. Kalau yang ngasih Ustaz paling dikasih tambah nasi. Ya gitu ya. Iya Ustaz. Oh ada dikasih juga. Masya Allah. Masya Allah. Tapi anak ingin pertanyaan dari Ustaz Abu Rufaidah sekarang Ustaz. Pertanyaan untuk mereka. Siapa saja? Oh, masih ada uangnya enggak? Oh, ada 2.000. Enggak apa-apa, kasih 2.000. Oh, dari Pak ini, Pak Bukadri itu. Ya. Pertanyaan buat semua ya. Ya. Tadi Ustaz yang muda. Berapa lama Ustaz Abdullah Roy tinggal di Madinah? Hah? 17 tahun. Ini deh. Allah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Insyaallah. Ya. Barakallahu fiik. Masya Allah. Kayaknya pertanyaan dari kita cukup. Mungkin ada pertanyaan dari mas-mas, dari Bapak Ibu sekalian berkaitan dengan materi tentunya. Tanya tanda paham berarti ya. Baik. Monggo Pak, Bu. Ada pertanyaan? Pak, cek. Barangkali ada Manawi yang ditaruhkan Bapak Ibu. Manawi yang ditaruhkan Bapak-bapak. Ada yang, bentar, Bapak-bapak dulu. Anda tidak? Nggak ada ya? Silahkan. Ya. Sumbernya. Oh iya, bagus. Kita ingin belajar Al-Quran, terus buku yang dipakai apa? Ini penting Bapak Ibu sekalian. Jadi jalan yang lurus memang tersebut di dalam Al-Quran dan juga hadis. Tetapi orang ketika membuka Al-Quran dan hadis, banyak di sana pemahaman. Banyak di sana pemahaman yang berbeda di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Iya atau tidak? Iya. Di sana ada majelis tentang Al-Quran. Di sana ada aliran ini, aliran itu. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ternyata mereka juga baca Al-Quran. Mereka juga belajar hadis. Bahkan ada di antara mereka yang mengkhatamkan Sahih Bukhari ketika Ramadan.
dan mereka adalah aliran yang sesat. Loh, berarti di sini yang salah apanya? Yang salah apanya? Pemahaman. Terus pemahaman yang paling benar pemahaman siapa? Ya, pemahaman yang paling benar adalah pemahaman yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Siapa para sahabat? Orang-orang yang bertemu dengan Nabi SAW, beriman dengan beliau dan meninggal di atas iman. Contohnya siapa? Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Bisa nggak nyebutkan 10 sahabat? Nggak bisa. Sebutkan 10 pemain bola. Langsung kayaknya ya. Harusnya kita lebih mengenal para sahabat Nabi SAW. Pemahaman mereka, Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita pakai dalam memahami Al-Quran dan hadis. Tapi Ustaz, apakah mereka berbicara tentang agama? Iya, mereka menjelaskan tentang agama ini. Mereka menjelaskan tentang tafsir ayat Al-Quran, ayat demi ayat. Loh, ada nggak sekarang Ustaz? Ada. Alhamdulillah, para ulama dari semenjak dahulu, karena mereka juga punya murid, itu para tabi'in, para tabi'in, mereka tulis ucapan dari gurunya. Mujahid, murid dari Abdullah bin Abbas, 3 kali membacakan Al-Quran di depan Abdullah bin Abbas. Satu ayat beliau bertanya, apa maknanya? Kemudian beliau tulis. Beliau sampaikan kepada orang yang setelahnya dan seterusnya, dan ditulis oleh para ulama. Alhamdulillah terjaga sampai sekarang. Kalau kita ingin mencari tafsir-tafsir yang di situ disebutkan tentang ucapan para sahabat, ada di antaranya adalah tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, cuma disebutkan di situ termasuk sanad-sanadnya ya. Dan kitabnya panjang. Ada sebagian yang meringkas. Jadi cuma disebutkan ucapan ini adalah ucapan fulan dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in. Seperti Ibnu Katsir rahimahullah. Tafsir Ibnu Katsir, dan beliau adalah ulama yang terkenal. Insyaallah semua kita mengenal tafsir Ibnu Katsir, maka ini bisa kita merujuk ke sana. Dan asatidzah ketika mereka mengajar tentang tafsir, rata-rata mereka juga mengambilnya dari tafsir Ibnu Katsir. Karena itu adalah tafsir yang ringkas ya, dan Ibnu Katsir adalah ulama yang berpemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, mengagungkan Al-Quran dan juga sunnah dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, kita belajar dari sumber yang jelas. Tadi kita ingatkan, perlu kita memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Kenapa kita kembali kepada pemahaman para sahabat? Pertama, karena para sahabat sudah dipuji oleh Allah dan juga Rasulnya. Allah telah memuji para sahabat di dalam Al-Quran. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka. Siapa mereka? Muhajirin dan Ansar, para sahabat. Allah ridha. Kira-kira yang diridhai dunianya atau agamanya? Agamanya. Allah ridhai ilmu mereka dan Allah ridhai amalan mereka. Ini Allah yang memuji loh ya. Rasulullah SAW juga memuji dan mengatakan khairun nasi qarni. Orang yang paling baik, manusia yang paling baik adalah yang hidup di zamanku. Siapa mereka? Para sahabat. Jadi Allah memuji, Rasulullah SAW juga memuji. Lalu bagaimana kita tidak kembali kepada pemahaman para sahabat yang dipuji ilmu dan juga amalan mereka. Kemudian yang kedua, para sahabat itu mereka melihat langsung ayat Quran turun dan melihat langsung hadits diucapkan oleh Nabi SAW. Mereka tahu terjadi kejadian ini, kemudian turun ayat. Terjadi kejadian ini, Nabi SAW mengucapkan. Kira-kira yang demikian keadaannya lebih paham atau tidak? Lebih paham tentang Al-Quran dan hadits karena melihat langsung. Sekarang antum yang melihat kejadian gempa di sini, tentunya dia lebih paham apa yang terjadi daripada orang yang tinggal di Jember. Saya tinggal di Jember.
Ya, antum lebih paham tentang kejadiannya. Detik-detiknya. Bagaimana suasananya? Nah, itu yang terjadi pada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kemudian yang ketiga, para sahabat itu kalau dia salah di dalam memahami Al-Quran dan juga hadis, maka akan diingatkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Kalau sampai salah dalam memahami ayat, datang peringatan. Oh, bukan begitu pengertiannya. Pengertiannya adalah demikian. Nah, kalau demikian berarti kita dalam memahami Al-Quran dan hadis adalah kembali kepada pemahaman siapa? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi ini yang membedakan antara sesuatu yang benar, orang-orang yang berada di atas jalan yang lurus, dengan aliran-aliran yang ada di pinggir tadi, Pak. Jadi orang yang berada di atas jalan yang lurus, ciri-cirinya Quran, hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Adapun yang ada di pinggir-pinggir tadi, terkadang mereka pakai Al-Quran tapi dengan pemahaman gurunya. Pakai Al-Quran tapi dengan pemahaman ya akalnya sendiri. Nah, akhirnya terjadi apa? Aliran-aliran, karena akal masing-masing kita itu berbeda. Hawa nafsu manusia itu berbeda. Ya, dalam satu rumah beda kepala, beda akal. Kalau masing-masing kita memahami Al-Quran dan hadis dengan akalnya, maka yang terjadi adalah aliran-aliran. Tapi kalau masing-masing kita kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka akan menjadi satu. Satu di mana? Di atas jalan yang lurus yang akan menyampaikan seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, barakallahu fikum. Sebenarnya senang bisa duduk bersama Bapak Ibu sekalian dan mas-mas sekalian, cuma waktu yang membatasi kita. Insyaallah moga-moga dimudahkan bisa kesini lagi. Ya. Moga-moga dimudahkan dan semoga Allah SWT menjaga Bapak Ibu sekalian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.